Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berkumpul di sini. Kami dari tim Rumah Sakit Budi Rahayu akan menyampaikan penyuluhan tentang penyakit demam berdarah. Mungkin sudah tidak asing ya Bapak dan Ibu untuk mendengar penyakit tentang demam berdarah. Ya. Ini sebelumnya, ini gambarnya jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Ini arti dari demam berdarah sendiri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat ditularkan ke orang, mungkin bisa ke anak, ke orang dewasa itu bisa, yaitu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, pernah mendengar ya Bapak dan Ibu? Untuk tanda dan gejalanya dari demam berdarah, ini yang pertama panasnya tinggi, lamanya 2-7 hari. Tapi di sini dalam arti 2-7 hari itu jangan menunggu panasnya setelah 7 hari baru dibawa ke rumah sakit. Itu pendapat yang salah itu ya, persepsi yang salah. Yang betul itu misalkan panas tinggi, hari pertama itu sudah panas, jangan diremehkan. Padahal itu kan panasnya itu kan belum tentu langsung turun pada saat itu juga. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian untuk yang kedua, nyari perut. Biasanya kan kalau untuk gejala demam berdarah itu perutnya terasa nyeri, entah itu perut sebelah kanan atau sebelah kiri, biasanya seperti itu. Ya. Terus sakit kepala, mungkin ya terasa pusing, lemas, badannya lemas, itu juga termasuk tanda-tanda demam berdarah. Tapi diikuti dengan panas yang tinggi. Biasanya itu 37/5 sampai 40 itu dikatakan panasnya tinggi ya. Kemudian mual, itu tadi badannya menjadi lemas dan nafsu makan itu menjadi turun. Kemudian juga ada sakit menelan, kan karena tidak nafsu makan, refleksnya untuk menelan itu kurang dan sakit, terasa sakit, dan akhirnya anak atau orang dewasa nafsu makannya menurun. Kemudian pegal seluruh tubuh, dikatakan badannya lemes itu tadi ya. Kemudian lagi tandanya itu nyeri otot, persendian, punggung, dan kepala. Ini tadi kembali ke sakit kepala. Kemudian ini kan juga termasuk pegal seluruh tubuh. Kemudian ada tanda-tanda pendarahan. Ini berupa bintik-bintik merah di kulit. Jadi bukan berarti misalkan ada bintik-bintik merah itu langsung bisa dites, langsung bisa dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian oleh tim kesehatan langsung namanya di rempel tes ya, dites dengan tensi itu, terus ditekan tensinya. Di sini kan ada bintik-bintik merah ya, itu dikatakan tes untuk demam berdarah berarti positif. Kemudian mimisan juga bisa, dan gusi berdarah. Dan ini yang lebih parah lagi, ini juga dapat disertai dengan muntah darah, BAB-nya pun juga disertai dengan darah. Ini yang sudah paling kronik ini ya. Biasanya kalau di sini disebut untuk tim untuk kesehatan, bahasa kesehatan itu namanya DSS, Diffuse Shock Syndrome. Jadi sudah penanganannya sudah lewat gitu ya, intinya sudah kronis. Kemudian ada tanda-tanda shock. Di sini tanda-tanda shocknya lemah, kulitnya terasa dingin dan basah, dan pasien atau orang yang menderita demam berdarah itu tidak sadar. Dan mungkin ada yang demam berdarah yang sudah nemen istilahnya ya, itu kan masuk ICU. Dari sini sudah bisa dipahami ya Bu ya, dan Bapak-bapak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di belakang ya. Kemudian untuk pencegahan demam berdarah, khususnya ya di lingkungan masyarakat, di rumah misalnya ya, ini yang pertama menguras. Menguras di sini dalam arti menguras wadah air atau bak mandi. Biasanya mungkin 1 minggu sekali, atau misalkan kalau tempat wadah airnya seperti bak mandi itu misalkan kecil, bisa dikuras selama 2 hari sekali, mungkin 3 hari sekali juga bisa. Kemudian misalkan ada jentik-jentik, biasanya ada tim dari
lingkungan RT atau RW ada yang membagikan abate itu ya namanya, dimasukkan ke wadah air iya. Kemudian yang kedua menutup. Di sini artinya menutup itu menutup air. Misalkan kalau di dapur, biasanya ibu-ibu ya, di dapur kan ada gentong ya, itu kan bisa ditutup. Kemudian dibersihkan juga dua hari sekali bisa, 3 hari sekali bisa, supaya terhindar dari jentik-jentik nyamuk tadi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga mengubur. Mengubur di sini artinya mengubur bahan bekas, misalnya kaleng atau yang pecahan botol yang dapat menyebabkan tempatnya sarang nyamuk, di mana nyamuk itu bersarang. Kemudian yang keempat, ini memantau semua wadah air. Jadi setiap tempat penampungan air itu pokoknya yang berisi air. Misalkan kalau di sini kan musim hujan, kalau di rumah saya misalkan ada yang terocos gitu ya Bu ya, itu kan ditampung di bak. Nah, ya kan misalkan hujan turun ditampung di bak, kemudian langsung dibuang, nggak usah nunggu sampai beberapa hari, kan akhirnya timbul jentik-jentik itu tadi ya. Ya di sini dulu kan untuk pencegahan dilakukan 3M. Ini program terbaru namanya 4M+. Ya ini tadi, menguras, menutup, mengubur dan memantau ya. Ya sudah, untuk topik demam berdarah ini mungkin ada pertanyaan atau apa? Saya nyambung nambah ini. Pengalaman biasanya ngaten. Panase sedina, rong dina, hargane sedeng, dianggap biasa. Panas tak dina wis 5 hari nggih, wis sedeng enggak apa-apa. Pengalaman nika ngapunten nek saged diterang apa ya? Namine demam berdarah niku wonten sel-sel darah ingkang akhirnya pecah, sehingga untuk yang bekuk nih darah pembekuan itu turun. Biasanya adem tapi malah trombosit nih namanya nggih, trombositopeni rendah, trombositnya turun. Jadi sel-sel pembekuan darahnya sudah habis, menurun. Jadi sakit perdarahan. Terus yang saya menawi panas dino, rong dino, terus diobati terus masuk ke dokter, 3 obat panas turun. Turunnya hari ke-5, ke-4, ke-6, nyon tulung lek sakit ya rumah sakit tinggal-tinggal. Pun ngantos telat. Pengalaman yang saya Bu sinten kelawan nggih. Nah, Bu wonten putune sakit pun sanget. Pun perdarahan, akhirnya transfusi darah. Ketahusi sepele nggih, panas tok tibane kena demam berdarah. Saya ngantos atos teng adik-adik kecil, orang caci ya ora apa-apa. Dewasa ngan saya ngawon nggih. Bisa. Untuk makanan kagep mame nggih dari teng griya kawit teng rumah sakit wonten tambahan saking rencang dalem Mbak Dewi monggo mengko ahli gizinipun. Sugeng enjang. Nggih, dalam badhe nambahi kalau misalnya sudah terkena demam berdarah, memang tadi kan gejalanya wonten sing nafsu makan menurun, nggih. Memang agak susah apalagi pada anak-anak. Memang kita harus telaten. Sudah betul tadi harus segera dibawa ke rumah sakit, dari nggih saking rumah sakit. Tapi prinsipipun wonten 3 untuk makanan nggih. Bagi anak yang sakit baik itu demam berdarah atau penyakit yang lainnya, makanan harus memenuhi 3. Nomor 1, sumber zat tenaga. Nggih. Kalau mobil, motor menika bensinipun, solaripun. Lek kita nasi, nggih bener menika nggih. Nasi napa malih Bu? Kados sampun kathah ingkang pirsa menika. Kalau tidak bisa makan nasi Bubur, injek. Kemudian roti menika nggih sumber zat tenaga. Kadang-kadang kalau kita orang Indonesia nggih tiyang Jawi, masih pun dahar roti kathah mesti ngendikane dereng dahar nggih. Padahal roti menika nggih sumber tenaga. Seumpama anak kita atau cucu kita nggak mau makan tapi mau makan roti, berarti sudah memenuhi sumber zat tenaga. Mie nggih ngaten nggih. Lentune kita itu kadang-kadang makan pagi nasi sama mie ya, menika tasik saudara ya, terus sama-sama sumber tenaga, sama-sama bensinnya kita, nggih.